Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam om swastiastu semuanya. Sebelum Bapak di sini mulai untuk pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelumnya Bapak ingin cek-cek absensi kehadiran kalian semua nih. Di sini Bapak akan absen ya nama-nama kalian. Yang pertama ini ada Abid Atari Asfar masuk. Terus ada siapa ini? Asmi Fawaid masuk. Oke, terus ada Askar Pramana. Oke, masuk. Terus ada Ahmad Sapei. Ya, masuk. Oke. Terus ada Banu Surawan masuk. Nggak masuk, kenapa nih? Oh, sakit. Ya udah, di bapaknya aja. Oke, berikutnya ada ada Rio Rio Kurniawan. Rio Kurniawan masuk. Oke, masuk. Terus ada si Syarifullah masuk. Oke, masuk. Terus ada si Sifa Zuria masuk. Oke, masuk. Terus ada Anissa Livia masuk. Oke, masuk. Ya, yang terakhir nih ada Yusniar. Oke, Yusniar masuk ya. Oke, ya. Oke, alhamdulillah. Berarti yang nggak masuk cuman si siapa tadi? Rio ya. Iya. Iya. Oke, satu murid ya yang nggak masuk ya. Oke. Apa kabar kalian semuanya di sini? Oke, baik ya. Oke, alhamdulillah pada baik-baik semua. Oke, di sini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dulu ya, karena kalian kan belum kenal Bapak ya. Nah, di sini Bapak itu mahasiswa magang dari Universitas Pamulang. Nama Bapak itu Lukman Nafis. Nah, Bapak di sini itu mengajar tentang pariwisata. Apa sih pariwisata itu yang kalian pernah tahu? Pariwisata itu kayak ya bermacam-macam sih Pak pariwisata. Contohnya ya, di sini kan banyak sekali ya keberagaman pariwisata, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, secara letak geografis di Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keragaman bentuk-bentuk alam. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai macam tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata alam gitu lah. Kayak contohnya nih, salah satunya itu kayak ada gunung, ada pantai, ada bukit, dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang kalian kenal itu seperti museum. Nah, di sini ada yang pernah tahu nggak apa saja sih tempat-tempat wisata alam yang ada di Indonesia ini? Apa? Danau Toba, benar sekali. Ya, Danau Toba itu merupakan salah satu tempat wisata alam sih ya. Nah, ini Bapak akan memperkenalkan lebih mendalam lagi nih bukan salah satu, macam-macam atau keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia ya, khususnya nih hanya ada di Indonesia. Nah, apa saja sih tempat-tempat wisata alam yang ada di Indonesia ini? Nah, ini salah satunya nih yang membuktikan bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan pariwisata yang berlimpah. Seperti ada Pulau Sumatera tadi, Danau Toba yang terkenal itu ada di Medan. Terus ada Sungai Musi juga, itu ada di Palembang. Nah, ada nih salah satu pulau yang terkenal pantainya itu sangat mempesona, sudah terkenal lah secara di mancanegara. Orang-orang mancanegara tuh sudah tahu nih pulau ini nih yang sudah terkenal bagi orang-orang mancanegara karena pantainya ini yang mempesona. Ada yang tahu nggak apa itu namanya? Ya, betul. Namanya itu Pulau Bali. Pulau Bali ini sudah sangat terkenal di mancanegara itu karena
terkenal wisatanya itu, pantainya itu yang sangat mempesona, yang sangat estetik, yang sangat indah sekali nih Pulau Bali ini sudah terkenal. Nah, di Pulau Jawa juga itu terdapat salah satu gunung juga yang mungkin saat ini itu juga sudah mau mulai terkenal atau secara internasional, secara mancanegara tadi itu sudah mulai terkenal. Itu ada namanya di Pulau Jawa itu namanya Gunung Bromo yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, itulah. Terus selain pulau dan gunung itu ada pantai Sawarna. Ada yang pernah dengar nggak belum pantai Sawarna? Di mana letaknya? Iya, betul sekali. Pantai Sawarna itu terletak di Banten. Pantai Sawarna ini sungguh menawan ya, sungguh indah sekali. Ini terletak ada di Banten. Nah, selain itu ada di Jawa Barat juga, tepatnya di kota Bandung. Itu ada salah satu nama jalan yang sangat terkenal dan bersejarah itu. Di sini kalian udah pernah dengar belum? Nama jalan yang sudah terkenal dengan sejarahnya atau iya betul, Jalan Braga. Kamu orang Bandung ya? Oh, pantes tahu. Nah, kalau di Jalan Bandung ini ada Jalan Braga ini. Jalan Braga ini selain menyimpan sejarah yang sangat banyak, itu sekitaran Jalan Braga ada sekitaran Jalan Braga ini terdapat bangunan tua yang memiliki nilai estetis atau nilai yang indah lah. Dia sangat tinggi dengan adanya bangunan-bangunan tua yang bersejarah itu. Nah, itu sebenarnya ya mungkin yang terkenal ada di Bandung, tepatnya Jalan Braga ini gitu. Nah, selain gunung, selain pantai, selain tempat bersejarah yang tadi sudah Bapak kasih tahu yang ada di atas, ada nih di Indonesia ini mempunyai keindahan alam yang tersembunyi. Apa tuh? Ada yang pernah tahu belum? Keindahan alam yang tersembunyi yang ada di Indonesia. Ini Bapak kasih tahu clue-nya. Clue-nya itu merupakan air yang jatuh dari atas. Air terjun. Iya air terjun. Nah, nama tempatnya itu apa? Nah, nama tempatnya itu belum ada yang tahu berarti ya? Iya, ini Bapak kasih tahu deh. Nah, nama tempatnya, keindahan alam yang tersembunyi yang ada di Indonesia itu namanya Curug Malela. Curug Malela ini mempunyai keindahan alam yang tersembunyi yang belum diketahui oleh banyak kalangan masyarakat. Curug ini merupakan salah satu air terjun yang ada di Indonesia. Nah, itu. Terus selain itu juga ada di bagian timur lah. Itu ada bagian timur yang dengan wisata alamnya itu terkenal sebagai surganya dunia. Jadi orang-orang Indonesia itu memberikan sebuah nama, memberikan sebuah julukan wisata alam yang ada di bagian timur ini, itu namanya surga dunia. Apa, ada yang tahu nggak surga dunia yang tersembunyi ini yang ada di bagian timur Indonesia? Iya, belum ada yang tahu ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, di Indonesia yang dianggap surga dunianya bagi orang-orang Indonesia itu di bagian timur itu, yaitu namanya Pantai Raja Ampat. Pantai Raja Ampat ini sungguh indah, sungguh menawan, hingga membuat wisata ini terkenal sebagai surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi itu yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia menyebutnya itu surga dunianya Indonesia, yaitu ada di Pantai Raja Ampat. Nah, kenapa ini Pantai Raja Ampat terkenal surga dunia? Yaitu dengan dia memiliki keindahan wisata alam, dengan adanya lingkungan yang bersih, dengan adanya lingkungan yang asri, sehingga Pantai Raja Ampat ini dikenal sebagai surga dunianya yang ada di Indonesia. Nah, itu dari beberapa itu merupakan salah satu keajaiban yang ada di Indonesia lah, wisata-wisata alam itu. Nah, terus ada juga di Kalimantan terdapat hutan lindung yang menjadi paru-paru dunia. Nah, dengan adanya hutan lindung ini
menyebabkan Indonesia mendapatkan atau memiliki julukan Zamrud Khatulistiwa. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa, karena hutan lindung itu yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Karena di Kalimantan ini hutan lindung ini benar-benar sangat sejuk, sangat wah, penghijauannya itu benar-benar bikin paru-paru dunia ini hidup kembali gitu loh. Nah, itulah dari beberapa kekayaan Indonesia yang dimiliki pariwisata, keberagaman pariwisata di Indonesia. Nah, dari pemaparan di atas itu, inilah bahwa Indonesia ini masih memiliki kekayaan alam yang bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, itulah sedikit banyak yang Bapak jelaskan mengenai pembelajaran kali ini, yaitu tentang temanya pariwisata atau keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, Bapak ini punya salah satu artikel tentang keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia nih. Ini Bapak punya salah satu artikel pariwisata yang ada di Indonesia, dari keberagaman pariwisata Indonesia. Nah, ini sebenarnya sih Bapak ingin dibacakan oleh kalian anak-anak di kelas ini gitu. Cuman kebetulan tidak ada yang berani yang membacakannya ya. Nah, Bapak akan membacakanlah ini bahwa ada salah satu artikel yang Bapak bisa berikan nih, yaitu Bapak ingin mengenai aja yang tadi ya, salah satu tempat yang tersembunyi tadi apa? Betul sekali, Curug Malela ya. Curug Malela ini kan belum diketahui oleh kalangan banyak. Nah, Bapak ingin mengulas nih yang Bapak sudah tulis nih, artikel ini nih. Nah, dalam artikel ini Curug Malela itu kan Curug Malela ini yang dalam bahasa Indonesia ini berarti air terjun Malela. Curug itu kan air terjun Malela. Ini kan kalian belum tahu nih, tempat ini belum banyak diketahui ya oleh kalangan masyarakat ya, orang-orang banyak lah. Nah, ini curug ini terletak ada di Desa Cicadas, Kecamatan Rangga, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Hulu sungai berasal dari lereng utara Gunung Kendeng, Gunung Berapi yang terletak di sebelah barat Ciwidey yang telah mati. Mengalir melalui Sungai Cidadap, Gunung Halu, Curug Malela ini memiliki ketinggian sekitar 60-70 meter dan mempunyai 5 buah jalur air terjun yang seakan-akan mengingatkan kita kepada Yang Maha Pencipta. Jika debit air sedang deras, maka akan terlihat kemegahannya yang mempesona. Bahkan kalau dilihat dari kejauhan terkesan seperti benang-benang. Nah, itulah Curug Malela yang belum diketahui oleh orang banyak. Nah, nih Bapak punya salah satu gambarnya nih, salah satu tempat pariwisata yang ada di Indonesia nih. Oke, Bapak ingin meminta kalian semua ini menuliskan tentang gambar yang Bapak berikan, yang Bapak telah berikan ini nih. Contohnya salah satunya nih, ini Curug Malela ini nih. Nah, kalian membuat atau menuliskan tentang gambar tersebut. Terus bisa kalian tulisan kalian itu yang Bapak minta tentang Curug Malela itu bisa kalian bacakan ya, berbicara tentang gambar tersebut itulah. Nah, itu untuk ini tugas hari ini ya, yang dikumpulkan untuk hari ini ya. Bapak minta seperti itu. Jadi kalian, ini kan ada gambar Curug Malela. Kalian tulislah gambar tentang gambar ini. Kalian tulis apa saja sih yang ada di tentang gambar Curug Malela ini nih. Nah, terus Bapak minta kalian seperti berbicara kepada teman nih, berbicara
ngomong gitu dengan teman kalian itu tentang gambar yang tersebut nih. Kan kalian sudah tulis, kalian berbicara lagi nih, oh ini sebenarnya ini nih ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu saja untuk tugas hari ini. Bapak tunggu sekarang pukul jam 8 ya. Bapak tunggu kurang lebih setengah 9. Tulisan tentang gambar ini sudah dikumpulkan ya. Terus kalian bacakan. Ya, oke. Oke. Terima kasih ya semuanya. Kalian ini semuanya udah berani maju tadi kalian presentasikan semuanya tentang keberagaman pariwisata yang Bapak tunjukkan tadi pada gambar sebelumnya. Dari itu kan kalian Bapak minta tulis, terus kalian berbicara dengan temannya bahwa tulisan kamu ini loh dari gambar ini kan. Tapi kan itu semuanya ya Bapak rasa sudah cukup sih, kalian sudah memahami tentang keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia. Itu yang tadi ada yang banyak nulis bahwa dari gambar ini katanya ada sungai, terus ada air, ada ya bermacam-macam tulisan kalian ini. Bapak sangat setuju sih, memang benar itu adanya seperti itu. Jadi sudah cukup semuanya untuk pertemuan kali ini. Jadi tentang dari keberagaman pariwisata itu Bapak bisa menarik sebuah kesimpulan ya, bahwa dengan dari secara letak geografis Indonesia ini benar-benar memiliki kekayaan alam, memiliki kepariwisataan yang sangat-sangat beragam, dari pantai, bukit, gunung, tempat-tempat bersejarah atau yang kalian biasa kenal museum itu kan semuanya adalah di Indonesia gitu kan. Nah itu pun juga ada yang merupakan salah satu wisata buatan atau ada yang merupakan salah satu wisata alam. Mungkin Bapak akan menjabar, yang tadi Bapak jelaskan di atas itu menjabarkan tentang dari wisata alam, karena wisata alam ini benar-benar yang membuat itu Maha Pencipta kita ya, Tuhan yang Maha Esa. Benar-benar sangat menawan sekali, sungguh indah sekali, gitulah, seperti itu kurang lebihnya dari keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia. Nah sebelum Bapak tutup ini, berarti kan kalian bisa mendapat ya sebuah pelajaran dari sini ya. Jadi motivasi yang kalian bisa tanamkan gitulah, kalian sudah banyak tahu lah sedikit tentang pariwisata Indonesia. Pasti kalian kan ingin menuju atau jalan-jalan ke wisata yang ada di Indonesia ini dong gitu kan. Nah disinilah motivasinya, bahwa jika sesuatu yang ingin kalian capai, lakukanlah dengan usaha atau kerja keras yang semaksimal mungkin kalian miliki. Jadi kalian ingin punya sesuatu ya jangan pantang menyerah, jangan jangan semudah itu loh putus asa. Orang pencapaian kalian belum tercapai kok. Jadi bagaimana cara kalian untuk motivasi diri kalian ini untuk sebagai bahwa kalian bakal bisa datang ke tempat wisata yang kalian tuju yang tadi Bapak. Nah itulah salah satu, karena bikin penasaran sekali sih. Jujur Bapak di sini juga belum tahu banyak jalan-jalan atau berpergian ke salah satu banyak tempat wisata yang ada di Indonesia, itu Bapak juga belum, karena ya mungkin ada sedikit banyak urusan atau ya mungkin belum adanya waktu gitu. Nah kalian di sini kan pasti ada rasa dong. Nah itu bagaimananya jika kalian sudah besar atau jika kalian sudah bekerja, kalian ingin menuju ke sana. Nah itulah salah satunya, kalian harus jangan mudah putus asa jika pencapaian kalian belum terpenuhi. Teruslah kejar, teruslah berusaha, atau jangan mudah menyerah lah. Itulah kurang lebih ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kan sudah cukup ya. Bapak jadi ingin ngasih tugas ke kalian. Jadi tugasnya itu coba kalian cari tentang sebuah artikel, bukan artikel sih, lebih ke tentang pariwisata, bukan artikel. Jadi kalian coba carilah salah satu contoh pariwisata yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai kalian ini berargumentasi kepada teman-teman kalian ini bahwa
yang kalian cari ini wisata sangat-sangat menarik loh untuk dikunjungi gitu lah. Jadi itu tugasnya kalian cari, terus kalian buat tulisan lagi, analisis kecil ya, catatan-catatan kecil tentang si pariwisata yang sudah kalian cari. Nah, itulah untuk tugas. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kalian kumpulkan kembali kepada Bapak ya di kelas ini. Jadi untuk berikutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ini kan pariwisata yang ada di Indonesia. Kita akan belajar tentang makanan-makanan yang merupakan ciri khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan berikanlah suatu pembahasan dari makanan-makanan ciri khas yang ada di Indonesia. Ya, untuk pertemuan itu kali ini mungkin Bapak rasa sudah cukup ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ini pertemuan kali ini Bapak rasa juga sudah cukup. Jadi bisa Bapak tutup ya. Oh iya, sebelumnya ya Bapak mohon maaf nih, kalian belum ada yang bertanya ya? Ya, dari materi yang di atas tadi itu kalian udah ada yang ingin mau ditanyakan belum? Oh tidak, ya udah, alhamdulillah. Ya udah cukup ya. Berarti ya untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Berarti Bapak tunggu untuk tugasnya di pertemuan berikutnya, bahwa yang tadi Bapak sudah berikan mengenai keberagaman pariwisata. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang makanan. Nah, sudah cukup. Oke, pertemuan kali ini Bapak tutup. Untuk sebelumnya kita membaca doa untuk penutupan pertemuan pada hari ini. Ya, berdoa dengan sesuai keagamaan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, oke. Pembelajaran berdoa selesai. Pembelajaran kali ini sudah cukup Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu.